Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pencinta fisika. Kali ini kita akan membahas materi tentang materi fenomena kuantum, fisika kelas 12. Jadi mari yuk sama-sama kita simak. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mencangkup teori Max Planck. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi, diskrit, yang tak bermuatan, dan disebut dengan foton. Energi N foton dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu efek fotolistrik. Kalau efek fotolistrik ialah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhkan gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar HVO dan elektron yang keluar berenergi sebesar 12 MV2A, sementara energi kinetik elektron dan potensial henti dirumuskan sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu efek Compton. Pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton, ternyata elektron tersebut terpental. Fotonnya terhambur dengan energi lebih kecil karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Pergeseran panjang gelombang foton dirumuskan sebagai berikut. Dan yang keempat yaitu difraksi elektron. Menurut teori fisika klasik, elektron punya perilaku seperti partikel. Elektron hanya berpindah pada garis lurus dan tidak membelok, kecuali terdapat faktor luar seperti medan magnet. Hasil eksperimen Davison-Germer menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang. Elektron akan terdifraksi melalui celah sangat sempit dan saling berinteraksi seperti gelombang. Hal ini bersesuaian dengan hipotesis de Broglie, di mana elektron memiliki dualisme sifat gelombang partikel. Baik, selanjutnya yaitu radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya, atau benda yang tidak memantulkan cahaya yang mengenainya. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan dengan benda hitam persatuan luas permukaan persatuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, selanjutnya yaitu hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Berikut rumusnya. Oke, materi yang terakhir yaitu panjang gelombang de Broglie. Pada tahun 1924, seorang fisikawan asal Prancis, Louis de Broglie, menyatakan hipotesisnya tentang dualisme gelombang partikel. Menurut de Broglie, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel dirumuskan sebagai berikut. Diadakannya. Nah, agar teman-teman lebih memahami rumus yang terkait pada materi yang tadi kita bahas, yuk sama-sama kita bahas tuntas pada latihan soal berikut. Pada acara Hari Kemerdekaan diadakannya parade pesawat dari pasukan angkatan udara. 2 pilot terbaik melakukan demo
akrobatik di udara dengan pesawat khusus. Pilot pertama dengan pesawat A dan pilot kedua dengan pesawat B bergerak dengan kecepatan berturut-turut 0,6 C dan 123 C. Diketahui massa dalam diam pesawat A dan B adalah sama. Jika C adalah kelajuan cahaya di udara, maka rasio energi kinetik pesawat A dan B adalah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan soal. Nah, pada soal terlihat adanya rasio yang berarti perbandingan. Nah, selanjutnya di sini langkah pertama yang kita ambil yaitu kita tulis dulu nih diketahuinya. Nah, yaitu kecepatan pesawat A. Bisa kita tuliskan langsung dengan VA sama dengan 0,6 C dan VB sama dengan setengah akar 3 C. Nah, kemudian itu kita lihat massa diamnya. Nah, pada soal dikatakan bahwa massa diamnya itu adalah sama, yaitu bisa kita tuliskan langsung dengan MOA sama dengan MOB sama dengan MO. Nah, di sini kalian harus tahu dulu nih langkah selanjutnya, yaitu memasukkan rumus dari energi kinetik. Jangan dilupa ya teman-teman, pada pembahasan materi kita di awal sudah kita tunjukkan di situ rumus energi kinetik. Dan saya ingatkan kembali pada simbol gamma. Misalnya ada teman-teman yang belum tahu, jadi gamma itu yaitu bilangan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari masing-masing gamma. Nilai gamma yang pertama yaitu gamma A. Di situ bisa terlihat cara pengerjaannya dan hasilnya bernilai 1 per 0,8, sedangkan gamma B bernilai hasilnya yaitu 2. Nah, setelah kita dapat nilai keduanya masing-masing gamma, kita langsung ke perbandingannya teman-teman. Yaitu energi kinetik A sama dengan gamma kurang 1 MOC berkuadrat per gamma kurang 1 MOC berkuadrat pada energi kinetik B juga. Jadi sama ya, tinggal diperkan aja. Jadi sama dengan. Nah, sebelumnya di sini kita lihat dulu nilai-nilai yang keduanya sudah kita ambil tadi dari nilai gamma teman-teman. Kita ambil dari yang gamma A dulu, yang hasilnya yaitu 1 per 0,8. Nah, kita tulis teman-teman 1 per 0,8 dikurang 1 per pada nilai. Terus kita ambil pada nilai keduanya itu yang bergamma B yaitu hasilnya 2. Jadi kita tulis 2 dikurang 1 sama dengan 0,2 per 0,8 per 1. Nah, ini dari hasil perkurangannya masing-masing ya, dari gamma A dan gamma B diperkan. Dan menghasilkan 2 per 8. Nah, setelah itu kita langsung sederhanakan saja teman-teman menjadi 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini sama dengan atau bisa dibilang 1 banding 4. Nah, maka itulah jawabannya teman-teman, B. Di pembahasan materi serta latihan soal yang sudah kita bahas. Nah, itulah tadi pembahasan materi serta latihan soal yang sudah kita bahas bersama-sama teman-teman. Jadi saya akhiri. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada materi fenomena kuantum. Wassalamualaikum.